Cuy, pernah beli minuman di vending machine belum? Terus, pernah kebayang nggak kalau minuman yang lu beli bisa aja beracun dan bisa bikin lu meninggal? Nah, ternyata dulu banget pernah ada kasus di Jepang yang pakai vending machine buat perantaranya. Lebih parahnya lagi, kasus ini bikin 12 orang meninggal dan 35 orang lainnya sakit parah. Padahal, cuma gara-gara minuman dari vending machine. Mari kita bahas lebih lanjut tentang The Vending Machine Murders atau pembunuhan para kuat di pojok literasi. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita bahas dulu tentang Jepang di tahun 1985. Karena kasus ini terjadi di tahun segitu cuy. Waktu itu, Jepang lagi dalam masa-masa kemajuan ekonomi yang pesat banget. Teknologinya berkembang cepat banget dan vending machine ada di mana-mana. Di setiap sudut jalan, stasiun kereta, bahkan di tempat-tempat terpencil pasti ada vending machine. Orang Jepang juga udah mulai terbiasa banget beli minuman dari vending machine. FYI, vending machine di Jepang nggak cuma jual minuman doang, tapi jual makanan ringan, es krim, sampai jual ramen instan juga cuy. Tapi yang paling banyak dibeli pastinya ya minuman lah ya. Orang Jepang juga sering banget beli minuman di vending machine. Terutama minuman vitamin kayak Oranamin C yang waktu itu di tahun 1985 lagi promo. Promonya tuh beli satu gratis satu. Nah, ini salah satu yang bikin orang-orang makin sering beli minuman dari vending machine. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Di tahun 1985, ada 12 orang yang meninggal dan 35 orang lainnya sakit parah setelah minum minuman dari vending machine. Yang ternyata sudah diracun cuy. Gila, kok bisa ya kepikiran ngasih racun di minuman yang ada di vending machine? Nah, kasus ini biasanya disebut The Vending Machine Murders. Kasus pertamanya terjadi tanggal 30 April 1985 di Fukuyama, Hiroshima. Korbannya minum soda yang ditinggalkan di atas vending machine dan akhirnya meninggal karena keracunan Farquad. Nah, jadi jangan ngambil minuman yang nggak tahu asalnya dari mana ya. Soalnya korban pertama ini ngambil minuman yang di atas vending machine-nya alias bukan di dalamnya. Modus si pelaku sebenarnya cukup simpel cuy, tapi waktu itu modus ini sangat-sangat efektif. Waktu itu, minuman vitamin Oranamin C ada promo beli satu gratis satu. Jadi, orang-orang Jepang waktu itu banyak yang beli minuman vitamin Oranamin C dari vending machine. Karena mikirnya mereka bakalan dapat minuman gratis yang padahal minuman itu sudah diracun. Pelakunya tuh nyimpen minuman yang udah diracun di sekitaran vending machine. Terus tinggal nunggu ada orang yang ngambil dan minum karena mikirnya minuman yang disimpan itu adalah minuman promo. Gila, kepikiran aja kali ya manfaatin promo buat ngebunuh orang-orang random. Aneh, gak habis pikirin ya pelakunya. Pelakunya pakai herbisida Paraquat dan Diquat sebagai racun. Paraquat tuh herbisida yang beracun banget dan bisa bikin kerusakan organ dalam waktu singkat. Diquat juga beracun cuy. Ya meskipun efeknya agak berbeda. Diquat tuh bisa ngerusak sel-sel yang ada di tubuh. Terus bisa nyebarin kerusakan organ yang parah banget dan akhirnya bikin meninggal. Biasanya racun ini tuh dipakai untuk ngebunuh gulma. Tapi kalau diminum sama manusia ya pastinya bahaya banget cuy. Pelakunya tuh nyampurin racun ini ke dalam minuman tanpa ninggalin jejak dan gak ada yang mencurigakan di minumannya cuy. Ada beberapa teori tentang kasus ini. Salah satunya ada yang bilang kalau beberapa kejadian di kasus ini mungkin copycat atau peniru. Karena setelah kasus pertama ada banyak kasus serupa yang orang-orang meninggal atau sakit parah karena setelah minum di vending machine. Artinya setelah kasus pertama muncul ada orang lain yang nyoba niruin modus si pelaku asli. Polisi Jepang juga sebenarnya udah berusaha banget buat nyelidikin kasus ini. Tapi sayangnya nggak ada petunjuk yang jelas cuy. Waktu itu CCTV belum umum kayak sekarang. Jadi nggak ada rekaman video atau saksi mata. Kalau di Indo sih biasanya walaupun ada CCTV tapi videonya katanya rusak atau terhapus sih. Oke, balik lagi ke kasus vending machine. Investigasinya pun mandek tanpa ada bukti DNA atau motif yang jelas. Karena ya susah banget nyari-nyari bukti-bukti yang lainnya.
Kasus ini jadi salah satu kasus peracunan produk paling mematikan dalam sejarah cuy. Sampai sekarang pelakunya belum ketangkap dan motifnya masih jadi misteri. Yang jelas kasus ini harus bisa bikin kita lebih waspada sama minuman yang kita dapat dari vending machine atau dari hal-hal yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Saking tragisnya, sampai sekarang orang-orang di Jepang masih berhati-hati kalau nemuin minuman gratis di mesin penjual otomatis atau di vending machine. Perkuat sendiri masih dipakai buat ngebasmi goma ya karena paling efektif penggunaannya. Meskipun efek sampingnya bagi manusia bisa fatal banget jika terpapar dalam jangka panjang. Bahkan bisa nyebabin penyakit seperti Parkinson. Sekarang, meskipun kejadiannya udah lama banget, kasus ini tetap jadi pengingat yang menyeramkan tentang bahayanya kejahatan yang enggak terduga dan betapa mudahnya produk umum kayak minuman bisa berubah jadi senjata mematikan di tangan yang salah. Kalau kalian suka konten yang kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Dan kalau mau request bahasan lain, komen aja di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!